pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, meskipun hari ini kita masih dalam suasana pandemi, nah kakak-kakak di sini tetap semangat. Jadi adik-adik juga di rumah harus semangat ya dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, minggu ini kita memasuki minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional. Apakah ada yang tahu apa tema minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional hari ini? Ayo adik-adik di rumah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, Kakak Eva boleh bantu Kakak Eva. Nah, baik adik-adik, dengarkan baik-baik ya. Tema kita minggu yang kedua bulan Kitab Suci Nasional adalah Aku Solider dengan Sesama. Solider itu adalah apa, Kak? Solider, apakah ada yang tahu? Solider itu adalah setia kawan. Nah, adik-adik, ayo berdiri semua. Sebelum kita masuk ke pendampingan kami hari ini, mari kita menyanyikan lagu pembuka Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi yang indah ini, kita bersama-sama memulai dulu dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah kami sepanjang pertemuan ini, sehingga apa yang akan kami dengar lewat sabda-Mu saat ini dapat membuka wawasan dan pikiran kami. Semoga apa yang kami berbuat sejalan dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin.
dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, ayo ambil Alkitabnya, sebab kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius ya, yang akan dibawakan oleh Kakak Eva. Silakan Kak. Nah, Injil Sabda Allah dari kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di belah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah di dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit,
atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sudah mendengarkan tadi firman Allah dari Injil Matius kan? Supaya adik-adik lebih paham, ayo kita buat dua kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok domba. Nah, ini di sini ada gambar domba. Nanti adik-adik di rumah akan kakak kasih gambar domba seperti ini juga ya. Jadi boleh ditempel di sini di kertasnya. Terus yang kedua adalah kelompok kambing ya, seperti ini ya kambingnya. Nah, ayo sudah terdiri dari dua kelompok kan? Baik. Kelompok pertama, dengar ya, dengar. Ayo, pertanyaan pertama. Apa yang dilakukan anak manusia itu bila ia datang? Ayo, buka Alkitabnya lagi, buka. Dilihat, dibaca yang mana. Pertanyaan kedua untuk kelompok domba. Mengapa kelompok domba layak masuk dalam kerajaan surga? Kenapa ya kira-kira ya? Terus pertanyaan ketiga untuk kelompok domba ya, masih kelompok domba. Bagaimana perasaan kalian ketika menjadi kelompok domba? Senang, bahagiakah, sedihkah, atau bagaimana perasaannya? Sudah mengerti? Nah, itu untuk kelompok domba ya. Sambil dicari di ayat-ayat Alkitab tadi, sekarang kakak akan bertanya untuk kelompok kambing ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dilakukan oleh anak manusia bila ia datang? Ayo ditulis jawabannya di lembaran ini. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Mengapa kelompok kambing tidak layak masuk ke kerajaan surga? Ayo, kenapa ya kira-kira ya? Coba mari kita lihat Alkitab dari tadi, yang bacaannya tadi. Ada apa ya? Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Nah, berikutnya. Bagaimana perasaan kalian ketika menjadi kelompok kambing? Ayo, bagaimana perasaannya adik-adik ketika menjadi kelompok kambing? Tuliskan ya, ayo. Nah, adik-adik boleh menuliskan jawabannya masing-masing sesuai dengan kelompoknya, kelompok domba dan kelompok kambing. Untuk adik-adik yang sudah menyelesaikannya, mari kakak akan menjelaskan tentang penjelasan dari bacaan Injil tadi yang kita tuangkan dalam kelompok domba dan kelompok kambing ya. Pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan datang untuk menghakimi semua orang. Aduh, gimana ya? Takut dong kalau dihakimi sama Tuhan Yesus. Adik-adik takut enggak? Takut enggak? Kalau kita senantiasa menjalankan firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti sayang sama kita semua, ya. Nah, Tuhan Yesus akan mengutus malaikatnya untuk mengumpulkan semua orang dari seluruh dunia. Setelah itu, malaikat-malaikat akan memisahkan mereka menjadi dua, seperti domba dan kambing. Orang-orang yang dilambangkan dengan domba ditempatkan di sebelah kanan. Sedangkan orang-orang yang dilambangkan dengan kambing akan ditempatkan di sebelah kiri.
Kemudian Tuhan akan menyuruh orang-orang sebelah kanan untuk masuk ke kerajaan sorga. Mereka akan berbahagia di dalamnya. Kenapa? Apakah ada yang tahu kenapa? Nah, dalam Injil Matius tadi, Tuhan berkata, ketika Tuhan lapar, mereka memberi makan pada Tuhan. Terus ketika mereka haus, mereka memberi minum. Demikian juga ketika tidak mempunyai baju, mereka memberikan pakaian. Tetapi mereka yang termasuk kelompok domba ini merasa tidak pernah melakukan semua itu. Kok bisa ya? Nah, tapi kan mereka belum pernah melihat Tuhan. Mereka belum pernah melihat Tuhan lapar, haus, tidak punya pakaian atau sakit. Lalu siapakah? Lalu Tuhan mengatakan demikian, kalau mereka menolong orang yang miskin dan sedang mengalami kesulitan, sebenarnya hal itu mereka lakukan untuk Tuhan. Sesudah itu, orang-orang yang di sebelah kanan itu tadi akan masuk ke dalam api yang kekal. Api yang terus hidup dan orangnya akan menderita. Nah, maksudnya di sini yang menderita itu adalah yang lawan tadi si domba, yaitu si kambing ini. Kenapa? Nah, kalau mereka ini yang termasuk dalam kelompok kambing, ketika melihat orang-orang miskin dan menderita, mereka tidak berbuat apa-apa. Padahal apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin dan menderita itu sebenarnya mereka harus lakukan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, pesan apa yang bisa kita petik dari Injil dan pengelompokan domba dan kambing hari ini? Ada yang tahu? Yuk, mari kita simak lebih lanjut. Pesan yang pertama yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Kerajaan Surga dan kita semua adalah hamba-hambanya. Tuhan Yesus mengingatkan agar kita terus menjadi kelompok domba supaya akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Supaya bisa menjadi kelompok domba, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tentunya harus mengasihi Tuhan. Tetapi kan Tuhan tidak kelihatan. Nah, bentuk kasih kita adalah dengan melakukan kasih terhadap sesama. Sebab Tuhan Yesus sendiri menyebutkan orang-orang yang miskin, sakit, tidak punya pakaian dan menderita itu adalah saudara-saudaranya. Jadi untuk mengasihi Tuhan, kita diajak untuk mengasihi orang yang mengalami kesulitan itu. Adik-adik, kita sedang mendengarkan firman Tuhan tadi dalam Injil Matius dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, di bagian akhir ini, ayo kita sama-sama melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana ya caranya? Ada yang tahu enggak bagaimana caranya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus gampang untuk melakukannya. Seperti misalnya adik-adik bersama-sama mengunjungi orang sakit. Tapi kalau dalam situasi sekarang, adik-adik kalau mengunjungi orang sakit mesti menggunakan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, terus apa lagi? Mengunjungi orang lansia, lanjut usia. Terus kalau bagaimana dengan teman-temannya? Misalnya teman-temannya atau saudaranya tidak punya alat tulis, boleh diberikan atau dipinjamkan. Kalau lebih boleh diberikan. Kalau tidak boleh dipinjamkan juga ya, supaya bisa menulis. Nah, kebaikan-kebaikan kecil itu adalah contoh yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan bacaan Injil hari ini ya. Oke, nah sekarang yuk kita masuk ke bagian penutup. Sebelum kita masuk ke bagian penutup, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
Yesus, Raja Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Sabdamu mengajarkan kepada kami agar kami terbuka hati untuk menolong sesama kami, terutama mereka yang menderita. Bantulah kami agar mampu melaksanakan sabdamu itu dalam hidup kami sehari-hari. Semuanya ini demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ayo kita tutup pertemuan kami kita hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau. Ayo adik-adik, tentunya adik-adik sudah tahu ya lagunya. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kita mulai ya. Semua berdiri. Bagaimana sikapnya ini? Semua berdiri ya. Suaranya dikasih bagus supaya kedengarannya indah sekali. 1, 2, 3. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.